Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya Kang Dang untuk Bingkai Channel. Baik, sahabat, kehadiran saya kali ini adalah untuk sedikit mengklarifikasi dan sedikit koreksi untuk unggahan video saya beberapa hari yang lalu mengenai 10 pemain legendaris dunia. Di mana dalam video itu saya memposisikan Pele menjadi nomor 1 berdasarkan artikel-artikel yang saya baca. Tadi sangka ini mendapat reaksi yang cukup keras dari beberapa netizen, terutama dari mereka sebagai penggemar berat Messi. Namun sejujurnya sahabat, bahwa saya sendiri adalah salah seorang penggemar Messi. Dia adalah seorang pemain yang sangat jenius, di mana antara hardware dan softwarenya atau fisik sama pikirannya itu bekerja dengan nyaris sangat sempurna. Bagaimana seorang Messi dia bisa menggunakan fisiknya untuk mengecoh atau mengelabui lawan-lawannya. Kemudian juga bagaimana kecerdasan pikirannya dia untuk membaca di lapangan. Dia kadang lari-lari sana lari sini, itu bukan nyaris nggak ada kerjaan di lapangan, tapi justru dia sedang membaca pola permainan secara keseluruhan. Saya kembali mengingatkan bahwa perdebatan mengenai siapa sesungguhnya yang layak mendapatkan gelar greatest of all time di antara para pemain-pemain besar itu masih mengemuka, baik itu dari kalangan pejabat FIFA itu sendiri atau para pengamat, para pelatih dunia. Saya rasa mereka masih bingung untuk memposisikan siapa yang sesungguhnya layak. Perdebatan ini belum melibatkan Maradona dan Cristiano Ronaldo. Namun setelah Messi berhasil membawa negaranya menjadi juara dunia pada Piala Dunia di Qatar 2002 yang lalu, akhirnya nama itu atau nama peraih greatest of all time itu mengerucut kepada dua nama, yaitu Pele dan Lionel Messi sendiri. Secara prestasi, kedua pemain ini memiliki banyak kesamaan dan ada beberapa perbedaan. Dalam beberapa aspek, Messi sudah berhasil menyamai Pele. Contohnya adalah dalam peraihan gol di Piala Dunia, di mana Messi bisa mencetak sebanyak 13 gol, sedangkan Pele berhasil mencetak 12 gol. Kemudian dalam jumlah kompetitif gol sepanjang karir menurut data FIFA, Messi 798 gol, sementara Pele 757 gol. Soal trofi Ballon d'Or, Lionel Messi juga menjadi rajanya, mendapatkan penghargaan itu sebanyak 7 gelar. Sahabat, seperti yang Anda ketahui bahwa penganugerahan Ballon d'Or itu dulu itu hanya diperuntukkan buat para pemain Eropa saja. Kemudian dalam perkembangannya ada perubahan bahwa pemain-pemain dari luar Eropa yang berkecimpung di klub-klub Eropa berhak juga untuk mendapatkan penganugerahan atau penghargaan Ballon d'Or. Nah, secara resmi Pele tidak mendapatkan itu. Dan sepanjang karirnya Pele dari tahun 1954 sampai dengan 1977 dia tidak pernah membela klub Eropa. Karena kondisi, karena keadaan, karena tuntutan dari warga dan presiden kalau menurut informasi. Namun setelah majalah French Football merubah kriteria atau penilaian buat para pemain non-Eropa untuk mendapatkan penghargaan yang sama, yaitu pada tahun 2014, Pele pun mendapat penghargaan yang sama. Pemain legendaris timnas Brazil ini yang bernama lengkap Edson Arantes do Nascimento berhak untuk mendapatkan predikat pemain terbaik untuk edisi 1958, 1959, 1960, 61, 63, 64, dan 1977. Berhak mendapatkan sebagai pemain terbaik dan bersanding dengan peraih Ballon d'Or yang original. Setelah koleksi trofi individu versi Ballon d'Or mereka imbang, ada alibi lain yang memperkuat bahwa Pele lebih berhak untuk mendapatkan gelar greatest of all time daripada Messi ataupun Cristiano Ronaldo. Pele berkarir di zaman ketika permainan sepak bola itu sangat sulit sekali dilaksanakan karena terbentur akan masalah infrastruktur yang masih belum bagus, kemudian juga regulasi, kualitas permainan, dan juga teknologi. Seperti yang Anda ketahui bahwa dulu sepatu bola itu dibuat dari kulit yang sangat kasar sekali. Demikian juga dengan bolanya, dibuat dari kulit yang sangat kasar. Saking kasarnya, ada seorang pengamat dari Brazil yang bernama Rui Castro mengatakan bahwa zaman dulu
ketika bola itu ditendang, maka kita akan mendengar suara jeritan dari hewan yang diambil kulitnya. Itu kelakar Roy Castro. Jadi bagaimana bentuk bola waktu itu belum senyaman sekarang, diciptakan demikian canggih, juga dengan kostum. Dulu belum ada yang namanya dry fit gitu kan, ya keringat ya akan terus bertumpuk. Sampai juga Roy mengatakan bahwa zaman dulu itu kalau seragam udah basah dengan keringat, ibaratnya pemain itu membawa temannya sendiri, sehingga akan sulit untuk melakukan sprint untuk mengejar atau menyambut bola. Nah, sedangkan sepatu zaman sekarang dibuat seringan dan senyaman juga sekuat mungkin, yang membantu. Demikian juga masalah lapangan. Lapangan sekarang kita lihat kan begitu mulus, rumputnya begitu rapi gitu kan. Dulu ada ibaratnya lapangan bola zaman dulu itu seperti lapangan pacuan kuda atau kebun kentang istilah kata, di mana lubang di sana sini gitu kan, yang menyulitkan pemain untuk bergerak. Dan Anda tahu ketika hujan dengan bentuk sepatu yang dari kulit asli itu, maka dia akan tambah berat seperti itu, sehingga pemain itu akan sulit untuk melakukan sprint. Kemudian sahabat, regulasi pemain waktu itu sangat sulit sekali dan cenderung bermain sangat kasar, tak terkendali. Kenapa? Zaman Pele sepanjang berkarir dari tahun 1956 sampai 1970 itu belum ada yang namanya kartu kuning atau kartu merah. Jadi bayangkan, tanpa kartu kuning dan kartu merah, itu kan pemain lawan bisa leluasa untuk membuat curang, untuk membuat kasar, bahkan terus mengincar pemain andalan seperti Pele untuk dijatuhkan atau di-sliding. Betul nggak? Ya, karena tanpa kartu kuning, kartu merah, bagaimana sulitnya seorang Pele menghadapi lawan-lawan yang kasar tanpa peraturan yang jelas. Baru setelah tahun 1970 baru diberlakukan tentang adanya peraturan kartu kuning dan kartu merah. Barangkali itu sahabat yang menjadi alibi, sebuah kesimpulan awal kenapa sampai saat ini Pele dinobatkan sebagai pemain legendaris dunia. Namun nggak ada salahnya juga sih, pada kesempatan ini saya pun selaku penggemar berat Messi ingin menyatakan bagaimana kalau sekarang kita nobatkan aja Pele dan Messi adalah greatest of all time. Setuju? Nah, sahabat, yang menjadi pertanyaan besar sekarang adalah apakah di piala berikutnya Messi mampu membawa negaranya kembali menjadi juara dunia seperti yang pernah dilakukan oleh Pele. Dia berhasil membawa negaranya Brazil menjadi 3 kali juara dunia. Itu perbedaannya dengan Messi. Karena kita nggak tahu apakah piala dunia berikutnya Messi masih aktif. Baik sahabat, dari berbagai nukilan artikel yang saya utarakan tadi, pada kesimpulannya adalah bahwa setiap zaman akan melahirkan pemain terbaik. Anda selaku mungkin penggemar Messi atau Cristiano Ronaldo atau penggemar yang lain, tempatkan aja dia dalam hati Anda. Demikian sahabat, pertemuan kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kehilafan saya, atas segala kekurangan materi saya, karena jujur setua ini pun saya masih tetap belajar dan terus mencari informasi. Jadi kalau ada kehilafan atau kesalahan mohon dimaafkan. Mohon like and subscribe-nya dan juga komennya selalu ditunggu. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan Anda semua sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.